One, two, three, go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fahmi ingin menjelaskan sedikit dan menjawab pertanyaan mengapa hingga saat ini Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju. Yang pertama, menurut saya karena sumber daya alam yang dimiliki tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai. Indonesia masih tertinggal karena sarana dan prasarana serta teknologi untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki tersebut belum dapat dihasilkan oleh negeri sendiri. Bahkan banyak sumber daya alam yang masih dikelola oleh pihak asing, sehingga Indonesia belum bisa menjadi negara yang maju. Ada beberapa faktor menurut saya. Yang pertama adalah faktor geografis negara kita. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dengan 17.000 pulau lebih yang dipisahkan oleh lautan. Hal ini membuat penyampaian logistik dan distribusi barang itu dari satu daerah ke daerah lain menjadi agak terlambat, sehingga proses pembangunan di berbagai pulau Indonesia relatif lambat dan berdampak pada ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah tengah gencar mempersiapkan proyek tol laut dengan membangun pelabuhan di berbagai daerah. Yang kedua faktornya yaitu sektor pendidikan yang kurang baik. Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Apabila satu negara memiliki populasi besar namun penduduknya tidak memiliki sumber daya manusia yang optimal, maka negara tersebut tidak akan bisa maju. Itulah yang terjadi pada Indonesia. Yang ketiga itu adalah Indonesia adalah negara bekas jajahan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan negara miskin dan berkembang di dunia merupakan negara bekas jajahan. Sama seperti Indonesia, akibat pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang dan negara lain membuat banyaknya masyarakat miskin dan berkurangnya pendidikan di masyarakat pada waktu itu. Sehingga membuat Indonesia membutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki keadaan ekonomi pasca kemerdekaan. Yang keempat itu sektor ekonomi masih bergantung pada sektor primer. Sektor primer adalah kegiatan ekonomi yang mengandalkan pertanian, perkebunan sebagai sumber mata pencarian. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sektor primer merupakan kegiatan ekonomi yang dominan. Hal ini berbeda dengan negara maju seperti Singapura, Amerika Serikat, Jerman, dan bahkan Malaysia. Mereka lebih mengutamakan sektor sekunder, jasa seperti perbankan, industri, dan sektor tersier, yaitu teknologi komunikasi, perakitan komputer, perangkat lunak, dan internet. Sehingga mereka jauh lebih maju. Salah satu penyebab Indonesia masih bergantung pada sektor primer adalah karena masih kurangnya sumber daya manusia yang tadi. Yang kelima adalah masyarakat masih sering terpecah belah. Masyarakat Indonesia berasal dari beraneka ragam etnis, suku bangsa, namun pada kenyataannya masyarakat kita masih sering rasis dan intoleran terhadap masyarakat lain yang berbeda agama ataupun berbeda suku, terutama pada kaum minoritas. Hal ini berdampak pada konflik sosial dan perpecahan politik yang lebih parah lagi dapat berakhir ke gerakan separatisme seperti di Papua dan Aceh. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oleh karena itu, penerapan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting di Indonesia. Dan keenam itu Indonesia baru 74 tahun merdeka. Untuk menyampai hasil yang maksimal dibutuhkan kesabaran dan waktu yang lama. Amerika Serikat membutuhkan waktu 243 tahun untuk menjadi negara superpower. Inggris membutuhkan waktu 700 tahun untuk menjadi negara yang hebat. Dan Jepang membutuhkan waktu 2.200 tahun untuk menjadi negara yang super industri. Sedangkan negeri kita yang besar ini dengan penduduk terbanyak keempat di dunia baru 74 tahun merdeka. Oleh karena itu pembangunan demi pembangunan harus terus dilaksanakan. Bukan hanya infrastruktur saja yang perlu dibangun, tapi juga sumber daya manusianya juga harus dibangun lebih unggul lagi. Itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kata yang salah, yang disengaja ataupun yang tidak sengaja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.